Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku, siswa MTS Nahdlatul Muslimin yang selalu saya sangat cintai, yang terkhusus pada kesempatan kali ini yaitu kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih tetap bisa meneruskan pembelajaran walaupun sistemnya pembelajaran jarak jauh. Namun semoga Allah tetap memberi kesemangatan kepada kita semuanya, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar. Baik, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaat beliau besok di yaumul qiyamah. Anak-anakku, kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang sangat berbahagia, kita meneruskan materi pelajaran yang selanjutnya, yaitu masih hadis tentang menuntut ilmu. Hadis tentang menuntut ilmu yang saat ini adalah hadis menurut atau dari riwayat Ibnu Majah. Langsung saja untuk hadisnya saya bacakan. Anak-anak silakan mulai buka halaman 45, Quran Hadis kelas 9. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An Safwan bin Asalin al-Muradiyya faqala ma jaa bika faqultu jitu atlubul ilma qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridom bima yasna'u. Rawahu Ibnu Majah. Dari Sofwan bin Asal al-Muradi, ia berkata, ada apa engkau datang? Ma ja'ak bika, maksudnya dari ada apa engkau datang ini? Ma ja'ak bika faqultu ji'tu atlubul ilma. Aku menjawab. Fakultu niku artinya fakultu, ngomong sopo ingsun ku aku menjawab. Lalu aku menjawab berarti Ibnu Majah yang aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Ya, ma min kharijin, ora ana sangka wong sing metu kharaja kang metu min baitihi saka omahe man fi talabil ilmi ing dalem golek ngilmu. Berarti bahasa Indonesianya, tidaklah seorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridom bima yasna'un, kecuali para malaikat akan mengepakkan sayapnya
sayap-sayapnya dikepakan di pakno untuk orang tersebut karena ridho dengan apa yang ia kerjakan. Artinya apa? Akan dipermudah oleh Allah lewat para malaikat, akan ditunjukkan oleh Allah melalui para malaikat. Karena Allah ridho dengan niat yang baik. Niatnya yang baik apa? Niat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah sebagian dari perjuangan atau ijtihad, perjuangan jihad. Menuntut ilmu itu perjuangan jihad, menuntut ilmu. Maka dari itu menuntut ilmu itu sampai hukumnya wajib. Ya, saya ulang. Maka dari itu anak-anak harus semangat, karena di sini mendapatkan sesuatu keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu mendapat keistimewaan akan didampingi oleh para malaikat karena niat yang baik. Carilah ilmu, semangat, jangan setiap hari wah PJJ kamu males. Itu walaupun PJJ semangat akan didampingi oleh para malaikat karena niat yang baik. Memang keadaan seperti ini kita tidak boleh mengeluh, menyalahkan sana sini, tidak boleh. Karena ini adalah sudah rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tidak akan mengurangi dari ridha Allah kepada anak-anak yang masih semangat dalam menuntut ilmu, akan selalu didampingi malaikat, ridhonya Allah akan selalu menyertai. Kemudian kalau kita lihat dari mufrodat, ya, mufrodat itu maksudnya adalah arti atau terjemah kosakata atau kalimat. Jadi per kalimat ada terjemahnya. Apa yang dinamakan, apa artinya jaa? Ini jaa, apa? Datang. Fakultu tadi sudah saya sebutkan. Fakultu anak bahasa maja abika. Fakultu aku menjawab, lalu saya berkata. Fakultu saya berkata. Atlubu saya mencari, jitu saya datang. Sami'tu saya mendengar, ma min khorijin tidaklah seorang yang keluar. Nah, ini tadi ada bahasa tidaklah seorang keluar illa kecuali. Jadi orang yang memang niatnya benar-benar mencari ilmu itu pasti akan didampingi oleh malaikat, tapi niat yang murni. Artinya orang ana wong lurung ilmu kok ora didampingi, ora ana. Pasti didampingi karena mendapat ridho dari Allah. Kharaja keluar illa kecuali. Wadu'at mengepakan ini ngeten, mengepakan sayap. Ajnihataha sayap-sayapnya, sayap-sayap malaikat. Ridhon karena ridho bima dengan apa-apa yasna'u mengerjakan atau yang diperbuat. Talabil ilmi mencari ilmu, maja'ak bika ada apa engkau datang, min baitihi dari rumahnya. Tuh. Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut. Sebagian ulama berpendapat seperti halnya manusia menengadahkan tangan untuk berdoa, karena ia mencari sesuatu yang sangat berbahagia untuk kehidupan dan keselamatan dunia dan akhirat. Jalan yang dilalui orang yang mencari ilmu adalah jalan menuju surga. Kenapa jalan menuju surga? Karena menuntut ilmu adalah sesuatu hal yang sangat baik dan sesuatu hal yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni menempuh jalan untuk mencari ilmu yang mengantarkan kepada ridho Tuhan, ridho Allah. Tuh, mulakno hukumnya sampai wajib itu karena keutamaannya sangat luar biasa.
Sebagai balasannya, para malaikat pun meletakkan sayapnya sebagai bentuk ketawaduan, penghormatan, dan pemuliaan terhadap ilmu yang ia miliki, yaitu warisan para nabi. Karena ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu ini sing diturunke karo Kanjeng Nabi, yo ilmu itu lewat para sahabat, tabiin, dan seterusnya, para kiai, para ulama, para ustadz, para guru, kemudian turun kepada anak-anak. Nanti anak-anak akan menurunkan lagi kepada murid-muridnya kalau nanti ada yang jadi guru, atau kepada siapapun, keluarganya, kepada anaknya, dan seterusnya. Itu adalah warisan. Warisan paling baik, paling utama itu adalah warisan ilmu. Menuntut ilmu membutuhkan motivasi, penyemangat. Ya, penyemangat, motivasi penyemangat, kesabaran. Nah, ini ono musibah semacam ini harus bersabar. Tidak ada yang perlu kita salahkan, tidak ada, karena ini semua sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya lingkungan di Kecamatan Undaan, ayo sudah corona belum selesai, masih musibah banjir, itu ada semua sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sabari, jangan sampai hal semacam ini, apa yang menimpa kepada kita justru akan menyurutkan semangat kita, khususnya dalam mencari ilmu. Tetap semangat walau dari rumah, dari penampungan, dari manapun saja Anda berada. Harus. Karena inilah yang akan anak-anak terima, akan anak-anak peroleh besok, yaitu keridhaan Allah, dan yang balasannya hanyalah surga Allah. Karena keutamaan mencari ilmu. Perlu keuletan, telaten. Aja males. Hanya ada gangguan sebentar saja, jaringan internet tidak ada, padahal hanya 5 menit, mungkin seperempat jam sudah memberikan alasan kepada wali kelas, pak guru, pak tidak ada jaringan, padahal ini kan dikasih waktu agak lumayan panjang. Itu tujuannya adalah toleransi, memudahkan anak, nek ono gangguan sebentar-sebentar masih bisa mengerjakan. Tujuannya seperti itu. Jadi harus ulet, tabah dengan ujian, dengan cobaan semacam itu. Ini tidak boleh melemah semangatan kita. Tetap berusaha. Piye supaya iso tulet, piye supaya saya bisa mengerjakan PJJ. Entah itu harus lari kepada teman, minta bantuan saudara, minta teman, itu harus kita laksanakan. Dan harus penuh dengan perjuangan yang tinggi. Ya, perjuangan yang tinggi untuk meraih mutiara kehidupan. Perjuangan yang tinggi, harus kita semangat berjuang supaya ini mendapatkan ilmu yang banyak, dan selalu berdoa ilmu banyak itu diberikan manfaat, ilmu yang bermanfaat oleh Allah, sehingga nanti bisa menjadikan mutiara kehidupan dan bisa menjadikan kita berguna di dunia akhirat dan kedua-duanya. Karena hadis yang dulu, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, siapa yang menghendaki dunia ini, menggenggam dunia ini, harus dengan ilmu. Man aradal akhirah fa huwa bil ilmi fa alaihi bil ilmi. Kemudian yang akan menghendaki kesuksesan kehidupan di akhirat juga dengan ilmu. Dan wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kemudian orang yang ingin bahagia dunia akhirat, menggenggam dunia dan berhasil dalam akhirat, tidak lain tidak bukan hanya dengan ilmu. Maka sangat saya anjurkan anak-anak tetap bersemangat yang tinggi untuk pembelajaran ini. Janganlah menjadi alasan, karena kita pembelajaran jarak jauh ini jangan menjadi satu alasan. Tetap, yaitu sabar, ulet, berjuang dengan semangat yang tinggi. Kalau semuanya ini dilakukan oleh anak-anak,
Saya yakin Allah pasti akan mempermudah jalan anak-anak yang kemungkinan suatu ada kesulitan, ada rintangan, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena di situ didampingi oleh para malaikat, dijaga oleh para malaikat. Pasti itu. Yang penting anak-anak selamat. Malas-malasan, putus asa, menyalahkan keadaan dengan alasan habislah kuota karena salah sendiri buat mainan yang tanpa ada guna, melihat YouTube, program yang lainnya semuanya dilihat, tapi pada waktu pembelajaran alasan kuota habis. Ini terus menyalahkan mana katanya akan ditolong Allah, dipermudah oleh, diberi jalan keluar oleh Allah. Ya jangan salahkan, karena jalan yang anak-anak tempuh itu sudah melenceng dari aturan-aturan, jalan-jalan yang baik menuju keberhasilan dalam mencari ilmunya Allah. Karena ilmu ini semuanya ilmunya Allah. Ya. Semangat untuk mengamalkan ilmu juga sebagai pendorong yang kuat dalam penguasaan ilmu. Ini. Jadi nanti tujuannya apa? Nek kalian ini belajar sungguh-sungguh, bisa paham ilmu yang kalian terima dari Bapak Ibu guru. Itu tujuannya nanti jika kamu menularkan, memberikan materi, memberikan ilmu kepada anak, memberikan kepada siswa, jika kebetulan nanti diberi kesempatan menjadi pengajar dengan guru, akan menerangkan dengan enak juga. Kalau dimulai dari sekarang sampean leha-leha, sak kepenake dhewe, seenaknya saja ya. Terus nanti pahamnya separuh-separuh. Nanti pun ketika Anda menyalurkan dan menularkan ilmu pun tidak akan bisa tuntas dan tidak akan bisa sempurna. Dalam penguasaan ilmu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya yang disebut orang alim adalah orang yang beramal dengan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Jika seorang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia tetap dianggap orang yang bodoh atau jahil. Ini nih, Ali bin Abi Thalib berkata, yang dinamakan orang alim, orang yang berilmu itu adalah orang yang mempunyai ilmu dan mau mengamalkan. Mempunyai ilmu dan mengamalkan. Itu menurut sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Ini adalah orang yang alim, adalah orang yang mempunyai ilmu. Lah, mempunyai ilmu ini adalah dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Tidak mungkin belajar tidak sungguh-sungguh mempunyai ilmu. Jika Anda sudah belajar sungguh-sungguh, sudah mempunyai ilmu, masih ada tuntutan sekali mendapatkan predikat al-alim menurut sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yaitu apa? Yaitu mengamalkan ilmu yang Anda miliki. Karena di sini juga diteruskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, jika Anda mempunyai ilmu yang sangat banyak, seperti gunung luas, seperti lautan pun sekalipun, tapi Anda tidak mengamalkan, ya, orang ngamalno ilmu yang benar itu pun masih dianggap bodoh. Di ilmu yang ora gelem ngamalno masih dianggap bodoh, bukan orang alim, orang yang pandai. Orang yang alim, pandai dalam ilmu, ahli dalam ilmu. Ilmu yang benar adalah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk mengamalkan ilmunya dan dapat menambah rasa takutnya kepada Allah. Terus ciri-ciri mengetahui orang yang alim itu apa, Pak? Satu, tadi mau mengamalkan ilmu yang dia miliki dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu yang Anda terima, ilmu yang baik. Kemudian bisa mendorong kepribadiannya untuk memancarkan
kepada akhlak, ya, memancarkan ilmu itu memancarkan nur cahaya, kemudian bisa menuntun akhlak yang tadinya akhlaknya kurang baik karena mendapat cahaya penerangan dari ilmu, maka dia akan menunjukkan kelakuan yang baik. Akhlakul karimah itu termasuk ciri-ciri orang yang berilmu. Orang ilmunya wakah tidak punya akhlak itu menurut sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah juga masih dianggap orang bodoh. Bodohnya piye unting ilmu kok ora diamalno. Ya, terus yang selanjutnya bisa mengontrol emosinya, mengontrol amaliyahnya, mengontrol segala sesuatu. Ya. Kemudian yang selanjutnya menambah ketakutan atau ketakwaan kepada Allah, ketakwaan. Orang yang pandai, orang yang alim itu tandanya adalah orang yang tingkat takwanya akan selalu menaik. Jadi tingkat takwanya angger, helah sholat ayo males, ibadah wajib saja males, apalagi ibadah sunnah. Itu tandanya orang yang bodoh, bukan orang yang alim. Karena orang yang alim itu justru akan mendorong dengan cahaya ilmunya itu orang untuk takut kepada Allah. Semakin takut, semakin tahu, semakin alim dia akan semakin takut, ya. Dan dia akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan selalu menjauhi semua larangan Allah. Itu adalah tanda-tanda diantaranya tanda-tanda orang yang alim, orang yang berilmu. Karena ilmu itu semuanya dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang saya sangat cintai, untuk pembelajaran sesi keempat, ya, PJJ keempat ini, gelombang 4 ini, kami kira cukup ini sampai di sini. Dan sangat saya anjurkan silahkan perhatikan dan fahami betul tentang hadis menuntut ilmu yang riwayatnya lewat Ibnu Majah. Dipahami, diresapi, kemudian yang saya sangat anjurkan silahkan nanti ketika mendapat ilmu, apapun ilmu itu, apapun bentuknya, kalian amalkan dengan baik, kalian amalkan dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga saya doakan anak-anak akan menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, anak-anak menjadi orang yang alim sebagai generasi penerus bangsa agama. Untuk lalu agama ini adalah harus kita pertahankan dengan baik sampai kehidupan kita diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga nanti kita akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Kita selalu mohon kepada Allah tetap selalu sehat, selalu sabar, tabah menghadapi semua apa yang kita alami saat ini. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.